Yang terhormat kepada Bapak Irman MMS MM, di sini saya akan menjelaskan tentang Patidana. Patidana adalah suatu kegiatan menghormati leluhur kita dengan melaksanakan perbuatan baik. Pada saat masa kehidupan Sang Buddha, yang melatar belakangi Patidana ini adalah Raja Bimbisara didatangi oleh para leluhurnya karena tidak mengingat mereka. Raja Bimbisara akhirnya menjadi takut dan gelisah. Kemudian beliau mendatangi Sang Buddha dan menanyakan alasan kenapa mereka datang. Dan ini merupakan latar belakang Patidana. Pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa adalah merupakan kegiatan yang dilakukan manusia atau umat dengan menghormat atau melaksanakan perbuatan baik. Salah satunya adalah dengan mendanakan makanan pada samanera atau atasilani, dan dengan dapat dilakukan juga dengan melaksanakan perbuatan baik. Salah satunya adalah berdana dengan mendengarkan dharma dan lain-lainnya. 2. Menghormat. Menghormat bukan berarti sama dengan pelimpahan jasa. Menghormat adalah kita melaksanakan perbuatan baik dengan mengingat para leluhur kita. Saran yang saya dapat ucapkan adalah kita dapat melaksanakan perbuatan baik, dapat menambahkan nama baik kita. Ajakan yang sahabat saya bicarakan, marilah kita melaksanakan perbuatan baik agar hidup terlepas dari penderitaan. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Irman MM selaku tutor public speaking dan panitia sekalian. Sebelum itu perkenalkan saya memperkenalkan diri. Saya Satya Setiawardana. Saya dari Wihara Tenang Loka Dharma. Saya di sini ingin menyampaikan sesuatu tentang dana, di mana sejarah dana itu sudah dilakukan sejak zaman Siddhartha pertama menjadi kita, menjadi Buddha, dan mengajarkan ajarannya kepada murid-muridnya. Dan sekarang ini Dhamma sudah berkembang sangat besar, di mana ajaran Dhamma untuk itu dibagi menjadi 3 jenis: Dhamma barang, Dhamma jasa, dan untuk Dhamma khusus seperti samanera, biku, seperti untuk hari Katina, yaitu hari khusus Dhamma untuk biku, di mana keperluan biku itu sangat diperlukan, seperti juga alat mandi untuk bersih dan keperluan sehari-hari. Dan dana itu bukan hanya untuk biku saja, itu semua orang yang sama memerlukannya. Dan dana itu harus dilakukan dengan perasaan yang tulus dan bahagia setelah melakukannya. Dan juga itu bermanfaat untuk melatih kita supaya merasa tidak terlalu melekat terhadap duniawi, dan kita tidak hanya memberi barang saja, kita bisa memberikan dana berupa jasa seperti dhamma, memberikan saran, nasihat ya kepada seseorang yang sangat membutuhkan. Dan itu saja sekian dari saya tentang dana. Selamat sore, Namo Buddhaya. Selamat siang. Selamat siang. Seperti itu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Dian Kaulen dari Wihara Tenang Loka Dharma. Sebelumnya yang terhormat Bapak Irman MM selaku pembimbing public speaking pada siang hari ini, serta Samanera dan Atasilani
selaku panitia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya keberanian. Sebenarnya saya mau bertanya, penting apa tidak keberanian itu? Menurut saya keberanian itu sangat penting, terutama keberanian dalam bersosialisasi di lingkungan. Contohnya seperti bergaul dengan masyarakat, teman di sekitar. Tapi masih ada anak-anak yang dapat dibilang seperti introvert. Cuma di sini tahu apa itu introvert. Introvert itu seperti anak remaja gitu, dalam bersosialisasi mungkin karena takut bicara atau gimana gitu. Ya, menurut saya juga berani itu sangat penting, berani mengambil resiko, juga berani berbuat dan berani menerima hasil yang kita berbuat. Sebelumnya saya akan berbicara di sini karena saya juga berani tampil di depan umum juga. Sekian dari saya. Selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Herman MM selaku tutor pada public speaking kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Selvi Ayu Wardani Putri. Saya perwakilan dari Wihara Dhamma Manggala. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Kalyanamita. Arti sahabat secara meluas adalah sahabat termasuk orang yang bisa dibilang penting dalam kehidupan. Karena dengan hadirnya sahabat, hidup kita akan menjadi lebih berwarna. Jadi bisa dikatakan sahabat adalah salah satu unsur kegagalan dan kesuksesan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, dalam agama Buddha terdapat dua jenis sahabat. Satu, Kalyanamita adalah sahabat yang baik. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mampu membuat kita hidup dalam kewaspadaan. Sahabat yang baik adalah sahabat yang mampu menemani kita dalam suka maupun duka. Terdapat 4 jenis sahabat yang baik, antaranya sahabat yang penolong, sahabat yang ada dalam waktu susah dan senang, sahabat yang dapat memberi nasihat yang baik, dan sahabat yang bersimpati. Adapun sahabat Kalyanamita atau bisa dikatakan sahabat yang tidak baik adalah jenis sahabat yang dapat menjerumuskan kita ke dalam penderitaan ataupun duka. Terdapat 4 jenis Kalyanamita. Yang pertama, sahabat yang tamak, orang yang banyak bicara tanpa bukti, orang yang penjilat, dan boros. Berikut yang dapat saya sampaikan. Saran yang bisa saya berikan saat kita mencari sahabat, ada baiknya kita menyeleksi terlebih dahulu bagaimana orang itu, kehidupannya, agar kita tahu kita dapat sahabat yang seperti apa. Jadi, marilah kita mencari sahabat yang baik, yang dapat membuat kita hidup bahagia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Namo Buddhaya. Selamat siang menjelang sore. Suhatu Namo Buddhaya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Herman MM selaku tutor training public speaking. Berjumpa lagi bersama saya di sini dengan tema. Saya asal dari Wihara Tanah Dhamma. Di sini saya akan menyampaikan informasi tentang 3 akar kejahatan. Semua orang pasti pernah melakukan 3 akar kejahatan, termasuk saya. 3 akar kejahatan yaitu ada loba, dosa, dan moha. Loba adalah nafsu serakah. Loba bisa dicegah dengan aloba atau yang dimaksud dengan tidak nafsu serakah, yaitu dengan cara mengembangkan santuti. Mereka puas dengan apa yang telah dimiliki dengan
menekan serta memahami tentang ketidakkekalan dan kelabukan dari tubuh ini. Dosa ataupun yang dimaksud dengan kebencian dicegah dengan adosa, tidak membenci, yaitu dengan cara mengembangkan meta bhavana atau cinta kasih. Moha atau kebodohan batin dicegah dengan cara amoha, batin yang tidak bodoh, yaitu mengembangkan panya, kebijaksanaan. Mengerti bahwa perbuatan baik akan mengakibatkan kebahagiaan dan perbuatan jahat akan mengakibatkan penderitaan. Bila bisa meninggalkan dan melenyapkan 3 akar kejahatan ini, maka tercapai kesucian. Dan untuk mengikis atau melenyapkan 3 akar kejahatan ini, maka hendaknya kita melakukan praktik vipassana bhavana. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang menjelang sore. Sukihatur Namo Buddhaya. Selamat sore semuanya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Herman selaku tutor public speaking pada sore hari ini. Pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan diri saya kembali. Nama saya Yesa Sakya Pujadana Pratama. Saya dari Wihara Dhamma Mukti. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis adalah 5 latihan dasar kemoralan dalam agama Buddha. Pancasila Buddhis dilakukan oleh umat awam atau umat perumah tangga. Isi dari Pancasila Buddhis adalah yang pertama, melatih diri untuk tidak melakukan pembunuhan. Yang kedua, melatih diri untuk tidak mencuri. Yang ketiga, melatih diri menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, menghindari diri dalam ucapan berbohong. Yang kelima, melatih diri menghindari memabuk-mabukan. Dan jika kita melanggar sila-sila tersebut, kita akan mendapat karma dari pelanggaran kita. Jika kita membunuh makhluk hidup, mungkin di kehidupan yang akan datang kita akan menjadi orang yang cacat, kita akan menjadi orang yang berumur pendek. Yang kedua, kalau kita melanggar sila kedua, kita mencuri, mungkin di kehidupan yang akan datang kita akan menjadi orang yang miskin, kita menjadi orang yang serba kekurangan. Dan kalau kita melanggar sila yang ketiga, kita akan, yaitu kita melakukan perbuatan asusila. Di kehidupan yang akan datang mungkin kita bisa menjadi orang yang susah mendapatkan jodoh, mungkin bisa menjadi waria. Dan yang keempat, ketika kita melanggar sila keempat, yaitu berbohong, di kehidupan yang akan datang kita tidak akan dipercaya lagi sama orang. Bukan hanya di kehidupan yang datang, mungkin bisa langsung berubah di kehidupan yang sekarang. Dan jika kita melanggar sila kelima, itu di kehidupan yang akan datang mungkin bisa menyebabkan kita menjadi orang yang bodoh. Sekian penjelasan dari saya. Mari kita semua bersama-sama memperbanyak kebajikan dan selalu menjalankan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Namo Buddhaya. Selamat sore. Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Herman MM selaku tutor. Perkenalkan, nama saya Pangestu Pranata dari Wihara Ratana Uta. Saya di sini akan menyampaikan cara mengatasi kemarahan dengan cinta kasih. Dalam antara Nikaya 5161 terdapat 5 cara mengatasi kemarahan dengan cinta kasih. Yang pertama adalah meta atau cinta kasih yang dikembangkan. Jika dalam diri merasa ada kemarahan terhadap seseorang, orang lain hendaknya mengingat dhamma. Yang kedua adalah karuna atau cinta kasih atau welas asih. Welas asih artinya seseorang mengerti di dunia ini tidak ada orang yang ingin menderita. Yang ketiga adalah UPK atau keseimbangan batin. Keseimbangan batin sangat membantu diri seseorang yang saat dia sedang
manasika, berusaha melupakan kebencian terkadang masih sulit dihilangkan karena seseorang belum dapat melakukan sebuah kejadian yang sangat menyakitkan. Kelima adalah kamasakata, yang artinya menerangkan tentang akibat perbuatan yang telah dilakukan. Karena itu kita harus mencegah kemarahan. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Herman MM selaku tutor training public speaking. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nia Marsala Aulia Putri. Saya dari Wihara Dharma Manggala. Saya ingin menjelaskan tentang arti dari metta dan karuna. Seperti yang kita tahu bahwa metta adalah cinta kasih yang bersifat universal dalam arti tidak memandang siapapun. Adapun karuna atau yang biasa kita kenal sebagai kasih sayang. Metta adalah cinta kasih yang tidak memandang siapapun. Contoh saja seperti seorang ibu kepada anaknya dan menyayangi sesama teman. Karuna adalah cinta kasih atau welas asih yang dapat menggetarkan hati kita ke arah kasihan. Marilah kita sesama manusia saling menyayangi satu sama lain dan tidak memandang siapapun itu. Ketika kita sedang berteman, alangkah baiknya kita tidak membeda-bedakan satu sama lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat sore, Namo Buddhaya. Sore, Namo Buddhaya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Herman MM selaku tutor public speaking. Perkenalkan, nama saya adalah Sofi dari Wihara Dharma Mukti. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua jenis karma. Karma baik atau disebut dengan cara karma, yaitu karma atau perbuatan yang didasari oleh pikiran yang diliputi oleh adosa, ketidakbencian, aluka, ketidakserakahan, dan amuka, ketidakbodoh-badi. Contoh karma perbuatan baik yaitu berdana, menolong semua makhluk, dan tidak berkata kasar. Karma buruk atau jahat yang disebut dengan akusala karma atau perbuatan yang didasari oleh pikiran atau diliputi oleh loba, keserakahan, muha, kebodohan batin, dan dosa kebencian. Contoh karma perbuatan buruk yaitu mencuri, membunuh, dan berbohong. Jadi kita harus berbuat baik kepada siapapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Herman selaku pembimbing public speaking. Di sini saya mau menjelaskan Pancasila Buddhis. Pancasila Buddhis adalah ajaran dasar moral agama Buddha yang ditaati oleh para pengikut Siddhartha Gautama. Kata Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta Pancasila dan bahasa Bali Pancasila yang berarti 5 kemoralan atau 5 nilai moral. Nilai moral yang pertama, aku bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Nilai yang ketiga, aku bertekad melatih diri untuk menghindari perbuatan asusila. Nilai yang keempat, aku bertekad melatih diri untuk menghindari ucapan yang tidak benar. Nilai yang kelima, aku bertekad melatih diri untuk menghindari minuman yang memabukkan, hasil perbulinan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Sekian dari saya, dan saya ucapkan salam satu budaya. Yang kami hormati Bapak Herman MM selaku pembimbing
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani, berasal dari Wihara Dharma Bakti. Saya ingin menjelaskan tentang dana. Dana sebagai pemberian dengan tulus ikhlas atau melepaskan apa yang telah kita miliki, baik itu berupa uang atau barang, materi, tenaga, rasa aman, tidak membuat makhluk lain menderita. Teman-teman, marilah kita berbuat baik seperti berdana. Sekian dari saya, terima kasih. Namo Buddhaya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Herman MM selaku tutor public speaking, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mairani Wardana Putri dari Wihara Dharma Manggala. Di sini saya akan mempresentasikan tentang berdana. Pastinya di sini kita semua pernah berdana dalam bentuk segi uang, materi, ataupun yang lain-lainnya. Ada berbagai jenis-jenis dana, yaitu yang pertama Amisa dana, dana dharma, dan abhaya dana. Yang pertama yaitu Amisa dana. Amisa dana yaitu berdana dalam bentuk segi pengetahuan dalam bentuk segi materi yang berupa uang ataupun keperluan yang dibutuhkan. Yang kedua, dana dharma, yaitu berdana tentang segi pengetahuan, contohnya berdana buku-buku dharma dan khotbah-khotbah dharma. Yang ketiga yaitu abhaya dana, berdana tentang pemberian maaf, misalnya memaafkan sesama makhluk hidup, dan contohnya seperti pelepasan fangseng. Mari kita sebagai umat Buddhis untuk selalu melakukan berdana, entah segi dari uang, materi, ataupun yang berbagai macam lainnya, agar kita mendapatkan karma baik dan akibat yang besar pula. Sekian presentasi saya. Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Herman MM yang selaku pembimbing public speaking, saya akan menyampaikan tentang Samatha Bhavana. Samatha Bhavana merupakan meditasi pengembangan batin yang bertujuan untuk menghilangkan kekotoran batin dalam diri kita. Adapun rintangan dalam meditasi Samatha Bhavana ini yaitu contohnya keresahan, nafsu indrawi, dan kekhawatiran. Selain terdapat rintangan, adalah meditasi juga ada 10 gangguan paling mudah yang bersifat umum, yaitu contohnya adalah seperti bermeditasi di tempat yang berisik dan selalu membayang-bayangkan tentang penghasilan. Meditasi Samatha Bhavana ini bisa kita praktekkan dalam di rumah atau di wihara, karena ini bagus sekali untuk bisa kita memusnahkan kekotoran batin dalam diri kita sendiri. Marilah teman-teman sekali kita melaksanakan meditasi Samatha Bhavana. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Sotihotu, Namo Buddhaya. Selamat sore, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Herman MM selaku pembimbing public speaking pada hari ini. Pada kesempatan pada sore hari ini, saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai Brahma Wihara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rusita Sita dari Wihara Ratana Lokadana. Brahma Wihara atau 4 sifat luhur adalah sifat-sifat luhur yang harus dilaksanakan terdiri atas 4 pilar yang yakni metta, karuna,
mudita, dan UPK. Meta adalah cinta kasih universal, cinta kasih yang tanpa pamrih dan ikhlas, serta harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah karuna. Karuna merupakan sifat belas asih atau sifat yang timbul karena perasaan iba. Memberikan lebih banyak hal positif tanpa adanya perasaan terikat atau pamrih. Yang ketiga adalah mudita. Mudita adalah simpati atau turut berbahagia. Mudita mengajarkan untuk menggunakan kebahagiaan atau kesuksesan orang lain untuk sebuah inspirasi dan juga mendorong seseorang untuk bersukacita atas kebahagiaan orang lain. Yang keempat adalah UPK. UPK berarti keseimbangan batin. Mendorong seseorang untuk melihat sesuatu secara objektif, memandang semua orang secara setara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Herman MM selaku tutor pada acara sore hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Edi Wandana dari Wihara Ratana Lokadharma. Di sini saya akan menyampaikan topik tentang sahabat. Nah, di mata masyarakat umum, sahabat itu adalah orang yang selalu ada saat kita butuhkan, orang yang selalu menghibur kita saat kita susah. Nah, tapi bagaimana jika ada orang yang malah menjerumuskan kita atau malah bahagia saat kita susah? Nah, maka dari itu kita perlu ketahui ada dua jenis sahabat, yaitu sahabat yang tidak baik dan sahabat yang baik. Pertama adalah sahabat yang baik. Sahabat yang baik adalah orang yang selalu ada saat kita butuhkan, yang dapat menghibur kita saat kita susah atau saat kita sedih. Contohnya, saat kita dispam tugas oleh guru atau mungkin saat diputusin pacar. Nah, sahabat yang baik adalah sahabat yang bisa menghibur kita agar kita senang atau tidak sedih lagi dan bersemangat untuk menjalani kegiatan menjalani sesuatu. Yang kedua adalah sahabat yang tidak baik. Sahabat yang tidak baik adalah sahabat yang malah tertawa saat kita jatuh, sahabat yang malah bahagia saat kita menderita. Sahabat yang malah sahabat yang tidak baik juga adalah sahabat yang malah menjerumuskan kita ke jalan yang salah. Maka dari itu, bila kita belum bisa menemukan sahabat yang baik, maka marilah kita menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Sekian dari saya. Selamat sore, Namo Buddhaya. Selamat sore, Sugihanto, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Cynthia dari Wihara Dharma Mukti. Saya di sini akan menyampaikan tentang Dharma Wihara. Meta, cinta kasih yang dimaksud pada ajaran ini adalah cinta kasih pada diri sendiri dan sesamanya. Sebagai umat Buddha harus mempraktekkan cinta kasih atau meta kepada diri sendiri dan sesamanya. Yang kedua, karuna atau kasih sayang, sesuatu yang dapat mengantarkan hati ke arah rasa kasih bila mengetahui orang lain sedang menderita. Mari sedama untuk menerapkan Dharma Wihara. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya. Selamat sore.
Nah, sebelumnya dana merupakan suatu perbuatan suci yang dapat kita lakukan dengan mudah. Nah, dana sendiri merupakan pemberian materi agama secara umum. Namun, apakah para editor mengerti apa yang dimaksud dana dalam agama Buddha? Dana dalam agama Buddha tidak hanya diketahui dalam pemberian materi, namun dapat diketahui juga seperti pemberian tenaga, pemikiran, maupun waktu dan sebagainya. Nah, di sini pertama-tama saya akan membahas tentang abaya dana. Abaya dana adalah dana yang dapat diberikan dengan cara memberikan permintaan maaf pada orang lain dan melepaskan hewan atau menyelamatkan hewan seperti pada acara konser. Kemudian adalah amisa dana. Amisa dana adalah dana yang dapat dilakukan dengan cara pemberian materi. Dan pemberian materi ini dapat kita lakukan dengan cara seperti pada hari Kartina, kita berdana pada sangha ataupun pada saat dana. Kemudian adalah dhamma dana. Dhamma dana merupakan dana yang tertinggi dalam agama Buddha. Dhamma dana ini disebut dengan dana yang tertinggi karena dalam dhamma dana ini kita dapat melestarikan ajaran Sang Buddha. Kemudian demikianlah presentasi dari saya. Saya mengajak para hadirin untuk dapat melakukan dana dengan sebaik-baiknya dan jangan lupa untuk berdana pada ladang yang subur seperti pada sangha. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas